Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fosia dengan NIM 904001180884. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama itu melindungi sistem informasi. Nah, di materi ini ada 3 poin utama. Poin yang pertama itu kerentanan dan penyalahgunaan sistem informasi. Di sini kita harus mengetahui dulu apa-apa saja komponen dari sistem informasi. Komponen yang pertama itu teknologi, mencangkup hardware, software, jaringan, dan keamanan. Yang kedua itu people atau orang, yang termasuk di dalamnya itu seperti karyawan dan manajemen. Yang ketiga itu prosedur, yang termasuk di dalam prosedur itu sendiri seperti aturan maupun kebijakan. Terkait kerentanan dan penyalahgunaan sistem informasi, pasti timbul pertanyaan mengapa sistem informasi begitu rentan. Sistem informasi itu sendiri biasanya dalam bentuk data dengan jumlah yang sangat besar, lalu disimpan dalam bentuk elektronik yang berisi informasi-informasi yang terhubung dari segala lokasi, atau biasa kita sebut dengan big data. Lantas, mengapa dikatakan rentan? Karena ancaman terhadap data ataupun sistem itu sendiri muncul dari komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa gambaran atau ancaman-ancaman yang membuat data atau sistem informasi itu sangat rentan. Di antaranya itu biasanya salah menginput data, mengakses tanpa izin, bahkan bisa mencuri data ataupun mengubah informasi dalam jaringan. Selain yang saya sebutkan tadi, ada pula perangkat lunak berbahaya yang menjadi ancaman bagi sistem informasi. Yang pertama itu virus komputer, yang kedua itu worms, yang ketiga itu ada juga perangkat lunak yang bersembunyi dalam aplikasi lalu mengacaukan perintah dalam aplikasi tersebut, dan lain sebagainya. Selain berasal dari perangkat lunak, ancaman sistem informasi itu juga bisa berasal dari peretas dan kejahatan dalam media komputer. Di antaranya itu seperti hacker, ada juga disebut dengan spoofing. Spoofing di sini mengarahkan tautan web ke alamat yang tidak bisa dijangkau. Ada juga disebut dengan sniffer. Sniffer di sini itu seperti penyadapan. Dan yang terakhir itu seperti pencurian identitas. Itulah mengapa perlindungan sistem informasi itu menjadi sangat penting, karena ancaman itu muncul dari komponen sistem informasi itu sendiri. Kita beralih ke poin yang kedua. Poin kedua itu bagaimana membangun kerangka keamanan dan pengendalian untuk menjaga keamanan sistem informasi dari ancaman-ancaman tadi. Itu dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu pengendalian sistem informasi dengan cara mengendalikan software, hardware, operasional komputer, keamanan data, serta administratif. Semua harus dipastikan sudah sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang kedua itu penilaian risiko, di mana di sini perusahaan harus mengukur tingkat risiko yang diterima perusahaan agar perusahaan lebih siap jika risiko itu benar-benar terjadi. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Di sini ada perannya auditor untuk mengaudit apa-apa saja aset-aset perusahaan, siapa saja yang mengendalikan data informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya untuk risiko tertentunya bagaimana, hingga pembatasan akses terhadap sistem tersebut. Poin yang ketiga itu poin terkait teknologi ataupun sarana-sarana dalam melindungi sistem informasi. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi sistem informasi, di antaranya itu manajemen identitas dan autentitas. Di sini itu dapat diterapkan dengan menggunakan kata sandi, kartu pintar, sidik jari, wajah maupun suara. Itu semua itu sebagai password terhadap data yang kita miliki. Yang kedua itu menggunakan firewall. Firewall di sini itu jadi kita sebelum
mengakses sistem, firewall ini akan mengidentifikasi nama, alamat, ID ataupun karakteristik lainnya. Yang ketiga itu sistem deteksi gangguan. Di sini ada berupa alat yang ditempatkan pada titik-titik yang rentan penyusup. Yang keempat itu enskripsi. Contohnya pada Google, di mana proses transformasi teks dan data menjadi terkunci, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan. Baik, kita masuk materi yang kedua. Materi yang kedua itu berjudul crowdfunding. Crowdfunding di sini itu istilah dari pengumpulan dana atau penerimaan dana dari berbagai pihak melalui platform atau sosial media. Biasanya dana itu digunakan untuk proyek tertentu, biasanya bisnis, tetapi kebanyakan proyek sosial atau kegiatan amal. Crowdfunding itu sendiri memiliki banyak jenis, tetapi yang paling umum dan yang paling populer itu hanya 4. Yang pertama itu donation based. Donation based ini mungkin sering kita jumpai di sosial media seperti di YouTube, Instagram, banyak website-website yang menawarkan untuk agar kita berdonasi untuk membantu sesama manusia. Contohnya seperti sekarang itu donasi untuk COVID-19. Tipe yang kedua itu lending base. Lending base di sini itu biasa juga disebut dengan peer to peer. Di sini itu berbasis pinjaman. Jadi kita memberikan donasi, akan dikembalikan donasi tersebut dengan bunga tertentu. Berbeda dengan donation base. Donation base itu kita memang berdonasi betul-betul untuk amal. Kalau lending base itu ada feedback yang diterima, ada penghasilan yang diterima, sama seperti equity base. Equity base itu kita berdonasi, ada imbalan yang kita harapkan, atau kita biasanya mendapatkan saham-saham dari usaha yang kita danai. Tipe yang keempat itu reward base. Reward base di sini itu berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya, karena reward base di sini itu feedbacknya itu bukan dalam bentuk materi seperti uang ataupun saham, tetapi rewardnya itu betul-betul ditentukan oleh penyedia platformnya. Salah satu contohnya di Indonesia itu seperti Indogiving. Indogiving itu kalau misalnya kita masukkan dana atau memberikan dana ke suatu proyek, kita akan menerima koin atau poin. Poin itu akan dikalkulasikan, lalu nanti kita tukar dengan produk tertentu. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.